Untuk yang varian Mu X, itu facelift-nya nggak terlalu banyak bedanya. Beda dibandingkan dengan D-Max. D-Max tuh kelihatan dari lampunya aja udah beda yang baru. Yang sebelah sana deh. Yang itu lampunya yang versi standar paling bawah. Yang ini, bedanya ada pada grillnya. Yang sekarang itu warnanya dibikin doff. Dan ini warnanya abu-abu satin. Sama di bagian sininya, dalamnya, ada inner chrome-nya. Dan di bagian tengahnya sini, ini chrome-nya ini dark chrome. Jadi dibikin lebih elegan. Dan di bagian atas sini tulisannya Isuzu. Dan di atas itu ada 2 buah kamera karena dia sudah lengkap dengan ADAS. Jadi ini kebetulan adalah varian tertinggi dari Isuzu Mu X. Dan seperti halnya Isuzu Mu X, off-road itu nomor 1 ya. Makanya di Indonesia itu yang dijual tuh varian yang 4x4 doang. Dan emang dibikin buat kayak mobil siap tempur buat tambang atau perkebunan. Kalau kita lihat bagian kolongnya, ini ya. Ini depannya ini, ya, bumpernya itu sebenarnya sampai ke bawah sini ya. Tapi kita dikasih lihat sasisnya dibikin kebuka dan ada towing hitch-nya. Jadi nggak perlu dibuka sesuatu terus dikasih tempelan buat tambahan towingnya. Enggak, dia bisa langsung kita kasih hook di sini. Habis itu bisa buat tarik mobil kalau misalkan lagi off-road terus kalian kejebak. Jadi emang udah off-road ready banget ini mobil. Oke, di sini ada sebuah parking sensor lagi, lampunya juga sudah pakai LED projector, dan yang varian facelift ini kita mendapatkan velg dengan desain baru. Jadi bikin full black semua, dan ban bawaannya dia sudah pakai ban Bridgestone yang dweller HT. Jadi kalau misalkan kita mau jadiin off-road tinggal dijadiin ban MT aja. Terus ke samping ya, di sini kita dapat footstep yang desainnya tuh agak sedikit keluar, dan gue senangnya di Thailand itu selalu lengkap ya informasinya ya. Pertama, untuk emisinya dulu, dia itu 186 gram per kilometer, masih di bawah 200 gram per kilometer. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya 7,5 liter per 100 km atau sekitar 13,3 km per liter. Dalam kota jadi 8,4 dan luar kota jadi 6,6 liter per 100 km. Dan ini adalah spesifikasi yang untuk 4x2. Mobil ini tuh dia punya 2 pilihan mesin ya. Pertama mesin 1900 cc, 150 PS dan torsinya 350 Nm dari RPM 1800 sampai 2600. Nah, ini yang dibawa sama Isuzu ke Indonesia nih. Dan ada yang versi 3000 cc-nya, itu dia 190 PS dan torsinya 450 Nm dari RPM 1600. Dan semua mesin ini dia menggunakan transmisi 6 percepatan automatic Revtronic namanya. Ada pedal shift juga loh. Dan untuk safety equipment-nya dia sudah cukup lengkap. Dan untuk yang model terbaru ini, kalau belakangnya itu dipasangin towing, dia akan otomatis mematikan blind spot monitoring, dan dia juga akan langsung mematikan itu RTCA-nya. Jadi kalau di belakang ada towing, dia akan mati secara otomatis tanpa harus kita pencet-pencet. Asik ya? Terus yang menarik adalah footstep-nya itu dikasih sedikit matlab di bagian sini ya, sampai dipikirin bagian situnya. Nah terus untuk bagian belakangnya, yang membedakan dengan varian yang lama itu di lampunya, karena pinggirannya itu katanya dibikin black chrome seperti ini. Emang yang lama chrome ya? Gue lupa, tapi yang dari gue baca sih bedanya itu. Nah sama di sini ada 2 buah parking sensor, di mana dia fungsinya untuk mendeteksi ada towing nggak di belakang. Kalau ada towing di belakang, nanti beberapa perangkat safety-nya akan dimatiin. Nah itu berkat ada 2 buah parking sensor di bagian sini, tapi juga ada parking sensor di bagian sini sama di bagian sini. Terus ke bawah lagi, kita dapat ban serep, sama ada towing hitch juga di sebelah kiri, dan ini benar-benar kebuka. Terus kalau kalian nambahin aksesoris towing di belakang, kayaknya bagian ininya mesti dicopot deh. Sekarang kita buka bagian belakangnya. Oh, udah elektrik ya. Di sini ada kamera mundurnya. Nah, bagian belakangnya kurang lebih sama seperti Mu X yang kita kenal. Ada storage di bagian sini, dan dia 7-seater juga. Sekarang kita tutup. Terus coba masuk lewat kiri ya. Sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Dan ketika kita masuk ke dalam interiornya, dia sudah dikasih bahan kulit ya. Dan untuk bagian tengahnya sini, dia pakai teknologi namanya Coolmax. Kurang lebih sama kayak Pajero Sport yang baru ya. Jadi bagian tengahnya itu dibikin bahan yang adem. Dan tengahnya ini dia empuk banget ya. Jadi pas kita duduk itu rasanya kayak ada yang membel-membel ya. Dan untuk sebelah kanan sini dia sudah pakai electric seat. Sebelah kiri juga sudah pakai electric seat. Desain interiornya masih sama seperti yang model sebelumnya ya. Cuma kalau dibandingkan dengan versi Indonesia, yang ini lebih mewah. Karena dari materialnya, di bagian atas ini soft touch, dikasih stitching atau